dia suka gitu Jul soalnya. Iya, Kayak betul. gitu. Jadi betul. iya nanti kita bakalan remind lagi. Terima kasih nih untuk Haidar Mustafa ya udah remind nanti. Saya langsung ingetin Bayu Kodok ya karena Ya. emang hari ini dia bertugas langsung gitu ya Julia. Dan oke, kita bakalan langsung masuk menuju ke match yang pertama di game yang pertama antara DG Sports dan juga Nako Spaceship kali ini. Dan dilihat dari draftingannya, kalian bakalan prediksi yang mana nih kemenangannya? Kalau menurut gue sendiri, draftingnya Nako Spaceship buat ngincer layer belakang itu enak. Tapi tim DG Sports mereka buat komit main 5 lawan 5 dan ngebabat abis front line-nya tim Nako Spaceship itu mereka kuat banget. Jadi sebetulnya skema dari kedua tim ini berbeda sehingga DG Sports perlu memperhatikan strategi mereka. Mereka mau cover layer belakangnya atau mereka emang bener-bener pengen full komit aja buat nyerang gitu aja. Oke, betul banget. Kita lihat kali ini udah ada sedikit ready hit aja antara teman-teman dari DJ Sport dan juga Nako Spaceship, tapi cuma saling sapa-sapa aja. Di sini Ayap udah coba ngintip lagi, dapat info tentunya bahwa painannya mulai dari arah red buff, berarti bakalan gerak ke arah bawah atau mungkin bakal sedikit lama kalau misalnya mau nyampe ke Abyssal Dragon tentunya. Karena dia bakalan berakhir di arah DS Lane. Tapi kita lihat kali ini hati-hati. Sudah ada satu inisiasi kecil yang terjadi di arah mid lane, gak akan terjadi peperangan terlebih dahulu karena gue yakin dari masing-masing tim cukup bijak untuk melakukan farming terlebih dahulu sebelum melakukan team fight di awal game. Betul, itu dia. Ya ampun, dilihat dari landing page juga kayaknya semua lane masih aman dan bahkan kali ini lebih berpotensi perangnya berada di support dan juga mid lane karena mereka berdua tadi sempat saling adu-adu skill dan kali ini Ayep mendapatkan informasi Sugar Mini akan lewat dan bahkan swaggernya masih disimpan juga, masih belum ada pergerakan lanjutan dari tim Nako Spaceship atau bahkan DG Sports dan akhirnya mereka keluar bash tapi sayangnya Assassin keluar dengan puluhan satu soulnya dan langsung disetrum begitu saya dengan Darkness Falls dan hilanglah satu bar di sana. Kombinasi skill yang baik sekali dari seorang Wan untuk melakukan poking ke jungler dari tim Nako Spaceship, Julia. Oke, kita lihat kali ini teman-teman dari tim Nako Spaceship ternyata sudah mulai bersiap melakukan setup di area Abyssal Dragon. Sementara itu teman-teman dari DJ Sports tidak akan melakukan mirroring terhadap sana. Mereka coba tuh bermain secara objektif aja, mencari objektif lain sama-sama ngambil objektif tentunya ya. Dimana DS-nya berhasil diambil dan juga dari Abyssal Dragon-nya berhasil diamankan oleh masing-masing tim. Jadi sama-sama mendapatkan objektif, nggak ada peperangan yang terjadi. Ayap coba cek lagi ke arah map. Dimana kita lihat juga di bus ternyata tadi ada si Sugar Mini. Cuman ya cuma saya aja sih karena mereka ternyata bisa gue akuin ini mereka mainnya sama-sama main safe banget ya, entah dari DJ Sportnya ataupun Nako Spaceship. Udah ketemu nggak ngaku ya lah ya. Kita masuk lagi ke arah gamenya. Tadi ya gue lanjutin omongannya tadi dimana gue kira DJ Sport bakal bermain agresif. Kenapa gue bilang gitu? Karena Ormar ini adalah salah satu tipikal observer yang harusnya ofensif. Tapi ternyata mainnya agak cukup aman. Ada double trouble langsung connect ke Sugar Mini. Paul Levi di sana langsung masuk dari Red Bull connect. Ada multiple yang coba dikeluarkan tapi tidak bisa terjadi apa-apa. Superman data mengacak-acak satu player berhasil take down. Itu seorang Noob. Sayang banget bayarannya cukup mahal ternyata dari seorang Sugar Mini atau bisa kita bilang supportnya ditukar oleh seorang Nux atau jungle dari DJ Sport. Itu sayang banget sih. Itu dia dan akhirnya beberapa buff kali ini bakalan ketertinggalan dan Nako Spaceship mendapatkan keuntungan karena jungler mereka masih hidup kali ini Jo. Dan dilihat dari gold gain-nya, Nux di sini bakalan lebih kurang. Iya, uangnya bakalan lebih kurang dibandingkan dari si Assassin gitu. Jadi menurut gua ini akan menjadi kelebihan untuk tim Nako Spaceship 1,9 banding 1,6. Ini udah perbedaan satu basic item guys dan mungkin bakalan dijemput sebentar lagi itemnya. Maksud gue bakalan langsung dibeli. Lupa karena ini kan gamenya bisa beli di ini ya, di langsung gitu kan. Gak usah balik dulu ke konten. Dan akhirnya udah ada pembukaan yang sangat amat baik sekali dari tim Nako Spaceship. Tapi sayang jaringannya ya guys ya. Dan kita lihat dari Ayap bahkan di sana berhasil langsung saja diculik menjadi bulan-bulanan warga oleh teman-teman dari Nako Spaceship. 2-1 kali ini. Kedudukan sementara dari DJ Sport dan juga Nako Spaceship. Kali ini dari Nako Spaceship lagi mengungguli ya. Dari segi goldnya juga kita lihat tidak begitu jauh tapi lumayan lah ya. DJ Sport udah tertinggal beberapa ratus. Dan ini gak boleh dibiarin gitu aja. Karena ini awal mulanya tadi ketika dari Nuxnya udah keculik gitu ya. Jadi akhirnya ya udah teman-teman dari Nako Spaceship lebih unggul gitu. Yes, dan akhirnya ada beberapa peperangan yang akan terjadi. Kali ini bakal langsung aja dikenakan satu gravity yang sangat amat baik sekali pulnya di sana. Dan akhirnya Assassin gak bisa masuk dan langsung tumbang begitu saja. Ada 2 point kill yang langsung disecure oleh tim Nako Spaceship. Dimana pergerakan dari 2 hero mereka untuk melawan dive salah. Namun sayangnya Paul Levi gak bisa selamat juga berkat bantuan dari seorang Yunan yang on point sekali. Double trouble, nice. Pendorongan dan akhirnya double trouble di sana bakal langsung disupport secara baik oleh Ayeps dan juga Wan. Dan dieksekusilah 1 kill kembali dari seorang Zami. 1 tukar 3 kali ini terjadi antara Nako Spaceship dan juga DG Sports nampaknya Julia. 1 tukar 3 tapi dari Nako Spaceship berhasil dapetin 1 turret di arah atas ya. 1 tower di arah top lane milik teman-teman dari
tim DJ Sport, yaitu towernya Lavil. Ini lumayan krusial karena Lavil ini kan archer yang mana dia butuh sebenarnya proteksi dari towernya. Tapi karena sekarang udah nggak ada, otomatis dari Lavilnya akan lebih sering lagi untuk melakukan rotasi harusnya, atau mungkin switch lane lebih bagus. Tapi di sini yang perlu gue highlight adalah permainan dari Superman yang berhasil mengacak-acak jantung pertahanan dari DJ Sport. Tapi kali ini sudah mulai membeku saja di sana dari Superman-nya, tapi ternyata tidak bisa terselamatkan begitu saja. Treatment yang dilakukan berlanjut kali ini Palevi dalam bahaya. Naik coba dilemparkan lagi dan lagi, tapi masih berhasil selamat dari seorang Sugar Mini. Terlalu terlambat dari Ayepnya. Mungkin tadi kalau misalnya ada Ayep bisa berubah dari segi tempatnya, tapi nggak masalah. Terus mereka udah dapetin keuntungan juga ketika Superman yang nggak ada, mereka bisa lanjut ke arah objektif. Betul, dan akhirnya objektif mereka lancar dan bahkan mereka masih bisa menabung satu objektif lagi yang ada di bagian top lane, dan acknowledge direct masuk ke Palevi lagi-lagi. Walking tall dibuka, beberapa sisi dikoneksikan, namun sayangnya Nox gak bakalan bisa keluar kayaknya. Namun masih ada gravity pool yang masih bisa digocek begitu saja. Nako Spaceship kehilangan potensi mereka untuk membungkus orang lebih banyak, namun sayangnya Nox cari masalah lagi. One yang ada di bagian bottom lane udah cukup untuk melakukan clearing wave, dan 4 lawan 2 akan dilakukan kali ini di bagian bottom lane karena Nako Spaceship akan menjalankan satu serangan jihad. Nampaknya kali ini Julia menuju ke bagian DG1. Well, gue sih ngerasanya ini dari DJ Sport agak sedikit berantakan, tapi kita Starry Night tadi hampir saja men-take down satu player dari Nako Spaceship. Coba dan masih bisa selamat ternyata dari berbagai damage output yang sangat sakit dari Nako Spaceship itu sendiri. Gila, Starry Night, Darkness Falls, Here's What I Think digunakan untuk clear wave, dan bahkan One bisa menyelamatkan satu outer turret milik tim DG Esports. Dan kita bakalan melihat dari seorang Pahlevi mekanik clear wave yang sangat cepat sekali dilakukan karena masuk menuju ke bagian mode full moon dan langsung dipop lagi untuk spinning sickle-nya, dan bahkan mid lane-nya dari seorang One dan juga Zeami kali ini yang saling bertemu dan saling bertatap muka di bagian mid akan coba untuk di lost terlebih dahulu, dan akan ada beberapa peperangan di bagian bottom lane di mana ada satu gravity pool yang bakalan mengenai sekitar satu player saja di sana. One mencoba untuk menjemput dan juga melakukan support damage, namun sayangnya dari tim Nako Spaceship masih bisa pulang dan Yunan harus dijaga terus-menerus oleh Pahlevi. Dan dilihat dari winning condition kayaknya Yunan di sini lebih advance nih. Uangnya bakalan lebih banyak kayaknya Julia ya. Iya, harusnya karena dari tadi di atas juga dia berhasil dapetin free farming karena dia dijagain terus-menerus, dan bisa gue akuin backup dari Krisinya sangat cepat kalau misalnya dia mau rotasi ke arah bottom lane ataupun top lane. Tapi yang pengen gue bilang adalah dari DJ Esports sendiri ya, dari segi team fight-nya agak sedikit berantakan dibandingkan dengan Nako Spaceship. Beberapa kali DJ Esports terculik satu persatu gitu, dan itu nggak akan bagus untuk sampai ke arah late game nanti, karena semakin kita ngelihat dia punya Krisi dan juga adanya Hayate yang semakin dibiarin ke arah late game itu bakalan makin sulit juga. Walaupun DJ Esports juga punya hero late game, tapi itu nggak bisa buat ditahan. Dan kita lihat kali ini hampir saja terjadi satu tim fight yang cukup besar. Moonfall coba dibuka kali ini, memukul mundur. Ada Paine juga coba masuk, tapi Nux di belakang masih coba untuk mendapatkan seorang Krisi. Namun sayang sekali dari seorang Hayate-nya harus berhasil dihilangkan begitu saja. Zeami masih cukup bertahan, coba untuk memberikan beberapa tekanan terhadap teman DJ Esports. Superman kali ini datang, tapi ada satu breakout yang cukup baik. Kali ini cukup terlambat nampaknya dari seorang Yunan. Gak masalah, Yunan at least bisa bersihin creep dulu kali ya. Kejar nih Yunan nih kayaknya ya, tapi ternyata nggak bakalan. Karena udah ada satu super speeding, dan akhirnya recall pun berhasil dilakukan oleh seorang Pahlevi. Ada satu Holy Dragon yang masih up, namun sayangnya DG Esports nggak minat dulu. Mereka mencoba buat ngelakuin recover HP dan juga mana yang mereka miliki, dan direct lagi balik menuju ke bagian bottom lane. Wanzi sudah sedikit demi sedikit mendapatkan pundi-pundi resource gold di sana. Sexting sudah dijadiin dan bahkan udah clip Sangti juga, dan untuk next itemnya mungkin bakalan masuk ke bawah Slaughter, dan ini bakalan menjadi satu item sustainability dan bahkan next item yang bagus sekali untuk Lavil agar dia bisa bertahan hidup dan bisa mendapatkan free hit momentum, karena DG Esports ini membutuhkan damage output. Dan akhirnya Pahlevi lagi-lagi bakalan langsung dibungkus lagi, namun sayangnya akan berbalik menuju ke bagian seorang assassin karena memang ada satu follow yang baik, Starry Night dan juga Double Trouble. Namun Sugar Mini gak bakalan bisa kemana-mana, mencoba untuk conceal tapi sayangnya ketahuan karena ada step di sungai nampaknya Julia. Oke, kali ini DJ Esports sudah mulai menemukan tempo permainannya. DJ Esports harus main kayak gitu, harus main barengan. Kalau main sendiri-sendiri itu gak akan bisa. Mau coba pick up sendiri itu sulit banget. Dan dari Zemi sendiri nggak mungkin berani untuk defense tower di arah mid lane itu, harusnya dia emang dikasih sih. Tapi kita kali ini dari seorang Nux juga udah mulai berasa ternyata dari segi damage-nya. Cuman tetap aja Paine-nya nggak boleh diremain sama sekali, karena lu lihat sebenarnya sekalinya nyulik Lavil tuh teman-teman dari tim DJ Sport, kalau lu lihat dari komposisinya cuman dari seorang Lavilnya aja yang bisa dari jarak jauh, sisanya tuh harus deket kan tim fight-nya. Dan Lavilnya benar-benar harus dijagain banget, kalau enggak ya udah capek deh, kelar hidupnya dari DG Esports. Bener, wow, mereka udah berhasil dapetin satu Holy Dragon, mempertandakan mereka bakalan menangin skirmish ya, karena di sana ada buff magic damage Jul.
dan bahkan buff untuk clear wave lebih cepat. Dan sekarang mereka bisa dapetin buff tambahan dari Infinite Slayer. Dengan ada Infinite Slayer, mereka bakalan membantu dari segi push turret ya, dan bahkan Nako Spaceship berpotensi untuk di-push 3 lane secara bersamaan karena winning condition saat ini berada di tim DG Esports. Tapi Konsil dibuka dan mencoba untuk menarik, tapi Iron Body di sana dilakukan karena masuk ke mode full moon di sana, mendapatkan reduksi damage dan juga anti sisi yang baik sekali. Double trouble masuk menuju ke bagian seorang Yunan. Mereka bakalan coba untuk balik terlebih dahulu, tapi Assassin nampaknya bakalan salah jalan gitu saja dengan menggunakan satu tiding. Soalnya di sana masih bisa follow up menuju ke bagian belakang dan akhirnya Sugar Medium benar-benar cukup banyak dan ada beberapa combo yang akan coba untuk dibuka oleh tim DG Esports tapi digagalkan. Ada Dark the Falls langsung masuk dan Nox Sprint Dragon Sprint menutup nyawa 2 player secara bersamaan dan Nako Spaceship kalang kabut. Inner tower mereka hilang begitu saja nampaknya dan akhirnya DG Esports mendapatkan kembali keuntungan mereka yang memang hak mereka karena 2 objektif secara bersamaan mereka secure kali ini, Julia. Harusnya dari early game DG Esports main kayak gini. Kalau misalnya mereka nggak main kayak tadi ya di awal ya, mungkin akan lebih cepat lagi. Tapi Double Trouble berhasil masuk, Starry Night juga langsung masuk, mencoba dibuka tapi ternyata tidak bisa bertahan lama. Akhirnya Jamie coba untuk memukul mundur namun tidak bisa, tidak ada kesempatan sama sekali, tidak ada celah untuk menyelamatkan temannya dan harus merelakan begitu saja Rines untuk diambil oleh teman-teman dari DG Esports. Dan kali ini ada satu gerobak yang masuk tapi Krixi harusnya bisa sih nge-clear. Nah, cepet banget Krixi tuh, sakit banget cuy. Boomstick soalnya. Boomstick. Baik lagi boomstick. Terus juga karena targetnya 1 orang doang. Mischief kan kalau kena 1 orang doang tuh kayak ketabrak truk, Jul, damage-nya Jul. Ketabrak truk. Bener, sumpah sakit banget. Tapi kalau kena ramean tuh gak rasa ya. Oke, Starry Night bakalan dibuka begitu saja. Dan Inner Tower pun berhasil mereka amankan kali ini. 3 lane push yang sangat amat baik. Tinggal hanya mid lane-nya saja. Belum mereka amankan. Dan bahkan mereka bakalan langsung masuk menuju ke bagian higher ground-nya. Coba untuk diberikan beberapa Kryptonian Strange. Dan Wanzi kali ini berhasil membuka satu item Uriel's Brand untuk mendapatkan beberapa magic resistant. Dan ada konsil yang dibuka juga. Satu Gravity Pool bakalan langsung dikoneksikan menuju ke bagian seorang Ayep. Di sana Ayep, let's go muter-muter pakai walking tall. Tapi masih disimpan nampaknya Julia untuk cabut. Oke, tapi tadi gue ngelihat dari Lavilnya sempat ngasih hit ke arah Krixi, bisa gue bilang masih belum begitu sakit ya Lavilnya. Gue gak ngerti kenapa padahal ini udah masuk ke menit 11 nih. Kita lihat dari segi itemnya juga Lavilnya padahal udah punya Clef Santi, Celestine, Ulil juga. Tapi tadi pas dia hit ke arah Krixinya kok nggak gitu sakit, bahkan berkurangnya tuh kayak 1 bar aja. Padahal kalau udah punya 3 item kayak gini harusnya bisa sakit banget. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kita lihat aja kali ini dimana lagi dan lagi DG Esports berhasil mendapatkan objektif demi objektif selanjutnya. Dan kita lihat dari segi goldnya juga udah terpaut lumayan banget sih. Dari segi goldnya 8.000 dan agak sedikit sulit lagi buat ngejar kalau menurut gue, kecuali teman-teman dari Nako Spaceship bisa kiting lumayan lama. Tapi kiting lama nggak bisa karena teman-teman dari DG Esports mainnya udah sangat agresif kali ini. Bahkan lihat terusnya aja udah punya item yang selanjutnya ya, yang mana Fenrir Tooth itu bakalan pedes banget. Hey, hampir aja kena dan ternyata bakalan langsung aja diapit oleh tim Nako Spaceship. Tapi Starry Night 3 orang. 3 player langsung dan langsung di follow up secara baik juga oleh seorang Palevi, masuk dengan menggunakan satu Crescent Strike dan ternyata Higher Ground berpotensi untuk mereka hancurkan. Langsung dikenakan satu Speeding Bullet, 2 player dari tim DG Esports di sana dari Ayab dan juga Wan, tapi Wan masih full health dan masih health walafiat dan bahkan mereka bisa melanjutkan fight-nya di sana Julia, tapi nggak minat. Lagi-lagi DG Esports akan coba untuk kiting untuk mendapatkan satu objektif mereka yang selanjutnya, yaitu adalah Infinite Slayer yang kedua untuk mereka kali ini. Menurut gue sih ini dari DG Esports kalau pengen menang secara paten ya, mereka harus aware sama Superman ya. Karena kalau lu lihat dari beberapa momen, Superman itu selalu jadi perusak suasana gitu. Ketika mereka lagi ahead atau kayak gimana, team fight yang lagi bagus, tiba-tiba ada Superman langsung berantakan. Mungkin kalau menurut gue teman-teman dari DG Esports harus tungguin dulu sampai Superman-nya datang, baru mereka bisa all in atau commit ke arah teman-teman dari Nako Spaceship. Kalau Superman yang belum muncul, nanti akan seperti biasa berantakan lagi. Waduh, kali ini mulai tertangkap. Terlalu depan, adanya backup dari siapapun. Starry Night coba masuk tapi ternyata tidak bisa connect ataupun nge-take down siapapun. Terlalu depan ternyata Ayep mundur terlebih dahulu. Reset dulu lagi teman-teman dari DG Esports. Iya, memang prinsip imam itu ada di depan ya, tapi nggak kayak gitu juga. Kan belum jadi imam siapa-siapa padahal dia. Nah, mungkin OTW ya. Amin. Betul, karena kan emang relationnya udah lumayan lama saya lihat-lihat. Tapi sebelumnya Pak Levi lagi-lagi akan menjadi target yang kedua. Speeding Bullet sana nggak mengenai siapa-siapa, Crescent Strike menuju ke bagian belakang. Tapi tertarik Gravity Pull dan langsung lagi ditarik oleh seorang Yunan di sana. Tapi Pak Levi masih bisa cabut. Lagi-lagi double Crescent Strike dan langsung saja masuk ke mode satu half moon yang di sana dan masih bisa diselamatkan oleh seorang Wanzi. Presence dari 2 player DG Esports menyelamatkan Pak Levi dan akhirnya Ayeps bisa hidup kembali dan Nox memanfaatkan 4 lawan 1 dan bahkan mereka nggak bisa melakukan speed kembali karena Assassin bisa melakukan clear wave secara cepat di bagian top lane kali ini. Cepat banget Pak ini clear wave-nya, tapi kalau kita bilang juga dari Nox sendiri
sendiri Double dengan trouble. Double Trouble. Coba masuk lagi ke arah Zemi, tapi ternyata connect ke arah satu player. Kita dari arah belakang, coba mengincar satu backline, namun ternyata masih gagal juga. Namun ternyata dari Sugar Mini-nya pun berhasil terculik pertama. Satu player dari Nako Spaceship sudah nggak ada. Kondisi dari segi manpower adalah unggul di arah DG Esports. Dan ini harusnya menjadi kesempatan. At least mereka bisa dapetin satu high ground mungkin, atau bisa take down lagi satu orang dengan adanya Infinity Slayer loh. Betul, mereka bahkan di sini bisa melakukan endgame. Dan lu lihat, Ayem punya confidence yang bagus sekali untuk maju dari bagian dalam. Dan Palevi sangat baik. Full moon di sana berhasil mengamankan sekitaran 2 player bahkan. Dan Nako Spaceship dikalahkan untuk round yang pertama atas DG Esports. Sudah saya bilang di drafting, DG itu kalau komit